Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kita ketengahkan penjelasan surat Al-Ankabut 45. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Penjelasan 1. Perintah membaca Al-Quran dan solat. Ayat ini dimulai dengan dua perintah utama. Membaca Al-Quran atau tilawah dan mendirikan solat. Ini menunjukkan bahwa iman tidak cukup hanya di hati, tapi harus diisi dengan ilmu, yaitu memahami Al-Quran, dan dijaga dengan ibadah, yang utamanya adalah solat. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 9, yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus. Quran Surat Al-Isra ayat 9. Maksudnya bahwa Al-Quran adalah merupakan arah hidup dan solat adalah penjaganya. 2. Solat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini inti dari ayat ini. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apa maksudnya? Menurut para ulama seperti Ibnu Katsir, solat yang benar, yaitu yang khusyuk dan yang ikhlas, akan dapat melembutkan hati, menumbuhkan rasa takut kepada Allah, dan menjauhkan seseorang dari dosa. Kalau seseorang masih sering berbuat maksiat, maka yang perlu diperbaiki adalah solatnya, dan bukan malah meninggalkan solatnya, tetapi kualitas solatnya lah yang harus ditingkatkan. Penjelasan ini dikuatkan dengan ayat lain dalam firman Allah, Surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 yang artinya, beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu yang khusyuk dalam solatnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Jadi, solat harus ditegakkan dengan khusyuk, dan solat khusyuk akan melahirkan perubahan akhlak pada pelakunya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, perumpamaan solat 5 waktu seperti sungai yang mengalir di depan rumah salah seorang dari kalian. Ia mandi di dalamnya 5 kali sehari. Apakah masih tersisa kotoran? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para sahabat bertanya, apa maksud tidak tersisa kotoran sedikit pun? Makna dan maksudnya adalah, solat adalah pembersih dosa harian, tapi jika solat dilakukan dengan benar. 4. Maksud zikir kepada Allah lebih besar. Dalam ayat disebutkan, dan mengingat Allah itu lebih besar. Para ulama memiliki beberapa tafsir. 1. Zikir dalam solat adalah inti solat. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa hakikat solat adalah zikir kepada Allah. 2. Allah mengingat hambanya sesuatu yang lebih besar. Ketika kita ingat Allah, Allah lebih besar lagi mengingat kita. Sebagaimana firman-Nya, maka ingatlah kalian, niscaya aku ingat kalian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. 5. Kenapa banyak orang solat tapi masih maksiat? Ini adalah pertanyaan yang sangat penting. Jawabannya dijelaskan oleh para ulama. Karena solat dilakukan tanpa hati, hanya melakukan dan melazimi gerakan fisik, juga tidak memahami bacaan, dan dilakukan tanpa hadir hati. Solat dilakukan tanpa keikhlasan. Solat sekedar ingin dilihat orang. Solat bukan karena Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, banyak orang yang solat tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lelah. Hadis riwayat Ahmad. 6. Pesan kuat ayat ini.
Ayat ini seperti tamparan halus, bahwa kalau sholat kita benar, maka dipastikan hidup kita berubah. Dan kalau belum berubah, berarti ada yang salah dalam sholat kita. Renungan hati. Sadarilah bahwa sholat itu bukan sekedar kewajiban, tetapi sholat itu adalah tempat ruhiyah kita pulang dan bertawakal kepada Allah, tempat hati kita hidup, dan tempat dosa kita dibersihkan. Kalau kita sholat tetapi masih seperti mudah marah-marah, suka bermaksiat, maka kita masih jauh dari Allah. Maka jangan kita malah meninggalkan sholat, tetapi perbaikilah sholat kita. Karena kunci perubahan hidup kita ada di dalam keberhasilan kita menegakkan sholat kita. Sholat yang dilakukan dengan cinta kepada Allah, dilakukan dengan khusyuk, dan dilakukan dengan sadar dan penuh bahagia. Demikian penjelasan singkat Surat Al-Ankabut ayat 45. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.